Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Sutio. Nah, video kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan apa sih itu edema atau pembengkakan. Nah, contohnya seperti ini, pembengkakan pada suatu tubuh. Biasanya terjadi itu di bagian kaki. Nah, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu edema. Edema yaitu pembengkakan atau kelebihan cairan yang disebabkan atau pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Biasanya itu sering terjadi pada kaki. Namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di bagian tubuh tertentu. Nah, biasanya disebabkan oleh pengobatan, kehamilan, maupun suatu penyakit. Biasanya seperti penyakit gagal jantung kohensif dan penyakit ginjal, yaitu yang menyebabkan terjadinya edema atau pembengkakan pada suatu pembengkakan di tubuh tertentu. Nah, di sini ada macam-macam yaitu edema, yaitu ada 6. Yang pertama, edema pada paru-paru, di mana pembengkakan ini terjadi pada paru-paru atau kelebihan cairan pada paru-paru. Nah, biasanya ini penderita ini dapat jika ada cairan di paru-paru akan kesulitan dan pasien tersebut akan sulit bernapas dan terjadinya sesak. Nah, jika di paru-paru itu menumpuk cairan, akan menjadi berat untuk bernapas karena di paru-paru itu adanya oksigen atau udara. Nah, kalau misalnya ada cairan menumpuk, akan terjadinya kesulitan bernapas dan terjadinya kematian. Nah, selanjutnya yaitu edema perifer, di mana ini pembengkakan pada kaki atau lengan tengah. Nah, biasanya ini pasien ini disebabkan terkenanya pembuluh pembuluh darah vena yang bermasalah, yaitu gagal ginjal dan kelebihan tinggi garam dan gagal jantung. Di situ biasanya penyebabnya edema perifer. Selanjutnya yaitu edema cerebral. Di sini pembengkakan pada otak atau penumpukan di otak atau penumpukan cairan di otak. Nah, di sini disebabkan yaitu karena cedera otak, traumatis, stroke, infeksi pada otak, dan tumor pada otak. Nah, itu penyebabnya terjadinya edema cerebral atau pembengkakan di otak. Dan selanjutnya yang keempat yaitu edema manular, di mana ini penumpukan cairan disebabkan oleh di area tengah retina. Nah, retina ini di tengah retina ini fungsinya yaitu untuk melihat detail objek
dengan jelas. Jika ada penumpukan di situ, akan terjadinya masalah, yaitu penglihatan menjadi buram dan mata warna terlihat pudar saat kita melihat terjadinya pudar. Nah, penyebabnya yaitu karena adanya retinopatik atau diabetik disebabkan oleh edema manula, yaitu kerusakan pembuluh pada darah di retina, yaitu penyebabnya ya, edema manula. Dan yang kelima yaitu pitting edema, di mana ini bila kita menekan pembengkakan namun kelekukan kulit itu tidak kembali normal, menekan di bagian kaki biasanya ada pembengkakan, tapi menekuk lagi selama 2 menit, 1 menit lah misalnya, itu tidak kembali lama, tidak cepat, atau 2 detik lah. Nah, biasanya itu disebut juga pitting edema. Biasanya ini bermasalah pada pena, area yang terkena masalah, atau gangguan sistematik atau fungsi ginjal, jantung, atau hati yang bermasalah. Nah, jika ada masalah di situ harus cepat berkonsultasi biar diketahui atau masalahnya, penyebabnya terjadinya pembengkakan pada edema tersebut. Yang terakhir yaitu edema periorbital, di mana ini pembengkakan sekitar mata atau rongga mata atau orbit mata. Nah, ini disebabkan karena kurang tidur, bisa makanan tinggi garam, itu bisa menangis, merokok, lalu alergi, dan pada orang tua atau penuaan itu biasanya terjadi di edema orbital atau pembengkakan sekitar rongga mata atau mata bengkak. Nah, itu masalah atau edema atau pembengkakan pada bagian tertentu atau macam-macam edema. Nah, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada keluarga atau kita mengalami, setidaknya kita cepat berkonsultasi ke dokter atau ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas, ke klinik, atau ke rumah sakit biar cepat ditangani atau apa sih penyebab edema tersebut. Nah, semoga itu penjelasan, semoga kita sehat semua. Amin. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.